Sementara jauh dari tempat Shakira berada, Bastian mengacak rambut dengan frustasi. Sudah hampir 3 bulan lamanya dia mencari Shakira tapi tidak menemukan dimanapun. Dia bahkan mencari ke daftar-daftar penumpang pesawat tujuan luar negeri sejak 3 bulan terakhir hanya untuk memastikan jika Shakira masih ada di Amerika. Pertanyaannya, Amerika bagian mana? Kepala Bastian berdejut karena memikirkan itu. Amerika terlalu luas untuk menemukan seorang gadis. Sebenarnya ada di mana? Kau kira aku sangat merindukanmu. Desah Bastian lirih. Matanya berkantung hitam karena kurang tidur. Hampir setiap malam dia tidak bisa tidur karena memikirkan dan merindukan gadisnya. Bastian sudah menyebar bodyguardnya ke setiap kota di Amerika untuk mencari keberadaan Shakira, tapi belum ada satupun yang melaporkan tentang keberadaan Shakira dengan pasti. Mereka semua seolah buta, tidak menemukan satupun petunjuk atau jejak. Sial. Bastian melempar gelas kaca ke lantai karena frustasi. Dia memijat pelipisnya yang semakin berdenyut. Dia ingin mabuk, tapi tidak pernah bisa meskipun dia meminum berbotol-botol alkohol. Aku pasti akan menemukanmu, Hani. Bastian memejamkan mata, meyakinkan pada diri sendiri jika dia pasti bisa menemukan Shakira. Aku akan membunuh siapapun yang sudah menculiknya. Tak berapa lama kemudian Bastian tertidur di sofa, memimpikan tentang gadisnya, Shakira. Senyum manis terukir di bibirnya. Bastian berlari menghampiri dan memeluk dan mengangkatnya sembari memutar-mutar tubuhnya. Aku sangat merindukanmu, racau Bastian dalam tidurnya. Shakira baru memakan sesendok sarapannya ketika tiba-tiba perutnya terasa mual. Dia berlari ke kamar mandi untuk memuntahkan isi perutnya. Lizzie yang melihat pun segera menyusul ke kamar mandi. Ia mengikat rambut Shakira jadi satu di belakang lalu mengurut tengkuk leher Shakira dengan perlahan. Anda baik-baik aja, Nona? Tanya Lizzie khawatir. Ya, aku baik-baik aja, jawab Shakira sambil menghirup nafas dalam-dalam. Tak lama kemudian dia merasa mual lagi dan memuntahkan isi perutnya lagi. Anehnya, tidak ada yang keluar dari mulutnya selain sedikit air liur. Anda yakin baik-baik aja? Aku akan memberitahu Tuan. Please Lizzie, aku baik-baik aja, sahut Shakira memotong kalimat Lizzie. Kupikir aku ingin istirahat sebentar. Bisakah kau membantuku? Kepalaku sedikit pusing. Lizzie mengangguk cepat lalu segera memapah tubuh Shakira ke kasur. Apakah Anda ingin secangkir teh? Shakira tersenyum tipis dan mengangguk pelan. Iya, terima kasih Lizzie. Lizzie segera keluar dari kamar Shakira. Beberapa menit kemudian dia telah kembali dengan membawa secangkir teh dan beberapa cupcake yang berbau lezat. Shakira menyeruput teh hangatnya sedikit demi sedikit. Ia tersenyum puas. Sekarang perutnya terasa lebih tenang. Sudah lebih baik, Nona? Lizzie bertanya. Shakira mengangguk. Bagaimana kabar Al? Tanya Shakira balik. Dia baik-baik aja. Lizzie tersenyum lembut pada Shakira. Lizzie memang sesekali mengajak Al bermain di kamar Shakira. Ia ingin Shakira tidak terlalu kesepian sehingga sering meninggalkan Al di kamar tersebut untuk memasak dan mengurus keperluan Flo. Lizzie tidak menyangka jika Al bisa cepat akrab dengan Shakira. Begitupun sebaliknya. Shakira menghela nafas panjang. Kau tahu, aku benar-benar sudah sangat bosan ada di sini. Aku merindukan Al kecil. Mata Shakira menerawang sejenak. Ngomong-ngomong, sudah berapa lama aku di sini? Sekitar 3 bulan. Lizzie menunduk merasa menyesal saat mengatakan kalimat itu. Ia tahu perasaan Shakira yang selalu terkurung di ruangan ini. Bahkan Flo tidak mengizinkan Shakira keluar selangkah pun dari kamar. Jika Lizzie yang menjadi Shakira, mungkin ia sudah mati karena bosan. Shakira mengangguk mengerti. 3 bulan bukan waktu yang sebentar. Ia merindukan Bima, ayahnya. Bima pasti sangat khawatir dengan dirinya yang menghilang. Dan mungkin Bastian. Kira-kira bagaimana kabar Bastian sekarang? Apakah ia masih mencarinya atau justru menyerah dan sudah menemukan perempuan lain? Memikirkan hal itu membuat hati Shakira sakit. Ia tidak bisa membayangkan jika suatu saat ia bisa keluar dari sini. Yang Shakira jumpai adalah Bastian yang bersama kekasih barunya. Wajar aja, Bastian adalah pria tampan. Ia pasti dengan sangat mudah bisa menemukan pengganti Shakira. Sugar, kau baik-baik aja?
Tiba-tiba Flo masuk ke dalam kamar Shakira dengan wajah panik. Dia memakai jaket berwarna merah, kemeja kotak-kotak, celana jeans berwarna putih, dan sepatu putih. Aku pikir kau pergi ke kampus. Tukas Shakira heran. Iya, aku memang pergi ke kampus. Aku baru beberapa kilometer dari sini dan Lizzie menghubungiku. Ia mengatakan jika kau muntah. Shakira melirik Lizzie dengan tajam. Lizzie hanya menunduk karena merasa bersalah. Aku baik-baik aja, Flo. Sekarang kau bisa pergi. Usir Shakira. Ia memang selalu mengusir Flo saat tidak berada dalam pengaruh obat. Shakira hanya menerima Flo saat malam hari karena makan malam yang ia makan selalu dicampur dengan obat perangsang. Dan Shakira tidak punya kuasa untuk menolak karena Lizzie dan Allah yang akan menjadi taruhannya. Flo menghela nafas. Meskipun Shakira selalu menolak, tapi Flo tidak akan berhenti. Ia rela melakukan dan memberikan apa saja untuk Shakira kecuali satu hal, melepaskan perempuan ini. Flo tidak ingin melihat Shakira berada dalam pelukan pria lain selain dirinya. Tidak. Tidak dengan Bastian ataupun pria manapun. Dokter pribadiku akan segera kemari dan membolos sehari tidak akan menjadi masalah. Demi Tuhan, Flo, aku baik-baik aja. Shakira menatap Flo dengan galak. Tidak, Kira, aku akan lebih mempercayai dokterku daripada dirimu. Shakira mendengus kesal. Tak lama kemudian, seorang wanita berpakaian serba putih masuk. Shakira bisa menebak dialah dokter yang Flo maksud. Mr. Martin, wanita itu menjabat tangan Flo. Miss Lily, Flo membalas jabatan tangannya. Mereka mengobrol sebentar sebelum dokter wanita itu mendekati Shakira untuk memeriksanya. Mulai dari suhu tubuh, sorot mata, denyut nadi, dan jantungnya. Membuat Shakira menghela nafas karena ia merasa sudah baik-baik saja. Semuanya normal, tapi untuk memastikan lagi, aku perlu urinmu, Nona. Dokter Lily menyodorkan sebuah wadah kecil bening pada Shakira. Shakira menatap heran, tapi tetap meraih wadah itu tanpa banyak protes. Ia ingin semua ini cepat berakhir, hingga ia bisa beristirahat dan menyuruh mereka semua keluar dari kamar. Shakira segera menuju kamar mandi. Setelah beberapa lama kemudian, Shakira keluar dan menyerahkan kembali wadah itu pada Dokter Lily. Terima kasih, tunggu sebentar ya. Shakira mengangguk pasrah. Mr. Martin, Dokter Lily menatap Flo dengan mata berbinar dan senyum simpul. Semua orang menatapnya aneh. Nona Shakira baik-baik aja. Lanjut Dokter Lily. Benarkah? Tapi tadi Shakira muntah. Terang Flo tidak percaya. Itu gejala yang normal, Tuan. Dokter Lily menjeda sejenak karena Nona Shakira sedang hamil. Mulut Flo terbuka, lalu matanya melebar. Kau serius? Pekiknya setengah bahagia, setengah tidak percaya. Shakira hamil? Dia hamil anakku. Dokter Lily mengangguk dan mengucapkan selamat pada Flo. Flo tertawa bahagia dan mengucapkan banyak terima kasih pada Dokter Lily. Setelah dirasa cukup, Dokter Lily segera pamit. Tidak lupa juga memberi beberapa vitamin untuk Shakira pada Flo. Dia juga menjelaskan beberapa takaran masing-masing per hari yang harus diminum oleh Shakira. Berbeda dengan Flo, Shakira justru membeku. Wajahnya memucat mendengar pernyataan dari Dokter Lily tadi. Mendadak kepalanya berdenyut nyeri. Tanpa Shakira sadari, air matanya pun keluar membasahi pipi. Shakira menggeleng lemah karena terkejut, tidak percaya. Tidak mungkin. Gumamnya sambil memegang perutnya yang masih rata. Flo mendekati Shakira lalu memeluknya dengan erat. Kau dengar itu, Kira? Kau hamil. Aku akan menjadi seorang ayah dan kau akan menjadi seorang ibu. Seru Flo dengan nada bangga. Rasanya ia telah menjadi pria paling bahagia di dunia ini. Aku berjanji, Kira. Aku berjanji akan menjaga kalian berdua. Kau dan calon anak kita. Flo mengecup dahi Shakira dengan sayang. Sekarang beristirahatlah. Aku tidak mau kau lelah. Flo menarik tubuh Shakira untuk membaringkannya ke kasur. Shakira hanya menurut dengan tatapan kosong, berpikir jika ini adalah salah satu dari sekian banyak mimpi buruknya. Benarkah ini hanya mimpi buruk? Ini nyatanya Shakira. Tubuhlah dengan sehat Junior. Flo mengusap perut Shakira dan menciumnya berkali-kali. Lalu tatapannya beralih pada wajah Shakira yang masih kosong. Aku tahu ini sangat mengejutkan untukmu. Aku pun begitu, tapi aku senang kau hamil karena itu berarti kau tidak akan bisa pergi dariku. Flo mengusap rambut Shakira. Aku mencintaimu, Shakira, dan
Ku akan membawamu pergi secepatnya dari sini. Kau dan anakku akan tumbuh sehat di lingkungan yang menyenangkan. Ku harap kau melupakan semua yang ada di sini dan mulai menerimaku. Flo menghela nafas sejenak. Maafkan aku memakai cara licik ini. Flo mencium dahi Shakira. Aku akan membuatmu melupakan semuanya secara perlahan mulai hari ini, bisik Flo. Kau akan selalu bersamaku, Kira, kau dan anak-anak kita. Shakira memang mendengarkan Flo mengatakan semua itu, tapi otaknya tidak mau mencerna. Yang Shakira tahu dunianya hancur mulai sekarang. Shakira tidak akan mungkin bisa kembali ke masa lalu dan Bastian akan lebih membenci dirinya. Bastian pasti jijik padanya, apalagi jika mengetahui dirinya hamil oleh pria lain. Bastian tidak akan pernah memaafkannya dan pasti akan meninggalkannya. Bastian, Bastian, dan Bastian. Pikiran Shakira penuh dengan nama itu. Bastian memijit pelipis sekali lagi. Tidak bisa fokus pada rapat yang sedang berlangsung. Pikirannya hanya satu, tertuju pada Shakira, Shakira dan Shakira. Semalam dia bermimpi buruk tentang Shakira dan itu membuatnya kepikiran. Mr. Galtero, Anda baik-baik aja. Teguran dari seorang manajer utama membuyarkan lamunannya. Bastian mendesah menatap ke semua bawahan yang memperhatikannya dengan heran. Aku minta maaf, tapi bisakah kita lanjutkan rapat ini besok saja? Seluruh bawahan mengangguk menurut. Lalu satu persatu dari mereka keluar dari ruang rapat meninggalkan Bastian dengan pemikirannya yang kacau. Bastian mengambil jas yang tersampir di kursinya lalu segera meninggalkan ruang rapat juga. Dia ingin pergi ke kampus. Dia merindukan kenangannya dulu ketika dia dan Shakira bertemu, bertengkar dan berakhir menjadi sepasang kekasih. Dia benar-benar merindukan masa-masa itu. Meskipun halaman kampus dengan Ferrari putih kesayangannya, Bastian melihat ke sekitar kampus yang tidak banyak berubah. Dia diam di dalam mobil tanpa berniat untuk keluar, hanya menatap gedung kampus dari balik kaca mobil dirinya. Bastian tersenyum pedih, semua kenangan itu berputar di kepalanya. Semua berawal dari sini. Pertemuannya dengan Shakira, pertengkarannya dengan Shakira, dan hari-hari indahnya bersama Shakira. Tring, tring. Ponsel Bastian berbunyi memecah lamunan. Tanpa melihat siapa yang menelpon, dia langsung menjawab panggilan tersebut. Untuk waktu sekitar setengah menit, Bastian hanya mendengarkan teriakan dan makian, lalu membanting benda-benda hingga pecah. Bastian mengernyit menjauhkan ponsel dan melihat siapa sebenarnya si penelpon. Bima Emmanuel. Saat Bastian mendekatkan lagi ponsel tersebut di telinganya, barulah terdengar suara berat dari seberang. Bastian, Bima mendesis lalu mengumpat kasar sekali lagi entah pada siapa. Dengar Bastian, istriku baru saja mengakui kesalahannya. Malam di mana Laras mabuk berat, ia sempat menghubungi Shakira dan Shakira datang untuk menjemputnya. Tubuh Bastian menegang, menantikan penjelasan Bima selanjutnya. Mungkin Bima sudah menemukan sesuatu. Bastian, Laras memang tidak menyukai Shakira dan demi Tuhan aku tidak tahu dia akan sampai setega itu mencelakai anakku. Sial, Bima mengumpat kasar sekali lagi. Dengar, kau harus menemukan pria bernama Flo Martin. Kemungkinan paling besar dialah yang menyembunyikan Shakira selama ini. Bastian mengerjap. Nama Flo Martin tidak asing baginya. Bukankah dia adalah sahabat pria Shakira? Bastian, kau dengar aku? Ya Bima, aku mendengarmu dan aku tahu pria itu. Bastian menjeda kalimatnya sejenak. Tangannya mencengkram setir mobil kuat-kuat. Aku akan segera mencari tahu di mana ia tinggal dan akan mengirimkan alamatnya kepadamu. Oke, aku percayakan hal ini padamu. Bastian mengucapkan iya lalu memutuskan panggilan. Tangannya bergerak cepat untuk langsung menghubungi Sean. Sean, cari tahu keberadaan pria bernama Flo Martin secepatnya. Setelah itu Bastian segera menghidupkan dan melajukan mobilnya keluar dari kampus. Sekali lagi dia mengumpat dan memukul setir. Bastian menutuki kebodohannya sendiri. Sial, kau bodoh Bastian. Seharusnya kau mencurigainya sejak lama. Sial, sial, sial. Bastian menambah kecepatan mobil ketika dia menerima pesan dari Sean semua data tentang Flo. Dan saat ini, dari ponsel terakhir yang sempat terlacak, Flo sedang berada di pinggir kota Pittsburgh, berjarak sekitar 3 jam dari kota Ohio.
Terlalu fokus untuk menuju alamat Flo, Bastian tidak menyadari jika ada 2 buah mobil yang sejak tadi mengikutinya dari belakang. Bersambung.